jumpa kembali bersama saya, Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, di segmen Pilar Mas Meet the Expert kali ini, aku nggak sendiri tapi sudah ditemani oleh Bapak Bramantara Lukman selaku Direktur Anargia Asset Management. Gimana kabarnya nih Pak? Kabar baik. Ini di bulan puasa ini masih semangat ya Pak pastinya tentunya. Dan kita hari ini mau bahas tentang reksadana nih Pak, betul nggak? Betul. Betul sekali ya. Dan pastinya para bosku juga ingin tahu nih, ini salah satu produk di pasar modal juga gitu ya. Kalau kita di saham, Bapak Bram di reksadana. Nah gitu, mantap banget pastinya. Para bosku juga bisa nambah pengetahuan. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah Pak Bram, katanya nggak kenal itu nggak sayang. Boleh nggak sih Pak, kita kenalan dulu nih. Pak Bram gimana perjalanan karirnya dari dulu awal sampai sekarang nih udah jadi Direktur Anargia Asset Management nih. Iya. Baik, awalnya saya memulai karir sebagai auditor. Oh, auditor. Kemudian pindah ke Jakarta di PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Jadi kalau sekarang tuh dikenal sebagai Pertalife. Nah, saya di sana di dana pensiunnya, di bagian finance, accounting, terus kemudian di investment, kemudian baru pindah ke asuransinya. Oh, baru pindah ke asuransi. Jadi dari Dapen ke asuransi, ke asuransi gitu ya Pak? Di asuransi saya pegang di portofolio manajemen. Terus kira-kira ya mungkin di 2020 saya memutuskan untuk pindah ke aset manajemen. Aset manajemen. Ya. Nah, akhirnya saya di Anargia Asset Management. Cukup panjang juga ya Pak ya dari perjalanannya ya? Kira-kira 16 tahun. 16 tahun, Ya. wah berkutit ini ya berkutatnya. Walaupun diceritakan mungkin agak singkat ya, tapi itu 16 tahun perjalanan karir. Mendaki gunung, lewati lembah. Tadi kan udah disebut nih Pak Bram, udah 16 tahun berkarir, pasti ada suka dukanya dong Pak. Ada di atas, ada di bawah. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus. Kira-kira suka duka berkarir di bidang investasi apa nih Pak Bram? Iya, sukanya tentu banyak ya. Di investment, di pasar modal, kita banyak ketemu sama orang-orang. Betul. Terus banyak ketemu juga dengan hal-hal yang baru lah yang kita temui. Nah, itu menyenangkan ketika misalnya kita mengelola sebuah aset dan itu menghasilkan hal yang istilahnya menguntungkan. Buat nasabah atau dulu buat pemegang polis, saya di asuransi, itu menyenangkan. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Nah, dukanya ya tentu banyak lah di pasar modal. Mungkin sekian tahun kita tahu lah ada beberapa kejadian yang mungkin nggak enak lah ketika pasar mengalami penurunan atau saham yang terkoreksi. Jadi itu dukanya membuat stres kadang ya. Punya pala pusing, nggak punya pala serem. Tapi ya itu bagian dari dinamika pekerjaan lah. Betul. Saya pikir secara keseluruhan sih ya menyenangkan. Soalnya semuanya itu sebenarnya ada pasang surutnya, betul nggak Pak Bram? Betul. Jadi nggak selalu di bawah gitu ya. Pasti ada suka yang harus kita alami juga. Betul. Jadi nggak selalu duka loh bosku. Lu bisa aja. Pak Bram, sekarang kan sedang menjabat di Anargia Asset Management nih. Boleh nggak sih diceritain awal mula Anargia Asset Management ini seperti apa sih? Sekilas aja gitu. Ya, Anargia ini berawal dari visi grup kami, PT Dana Luas Investasi, untuk ikut serta dalam pengembangan pasar modal di Indonesia. Jadi kami mendirikan Anargia itu sekitar tahun 2019 dan kebetulan pada saat itu langsung dihajar oleh pandemi. Jadi relatif sebenarnya kita agak mengalami masa yang cukup sulit. Betul. Jadi baru mulai aktif untuk beroperasi dan berjalan marketing dan ininya itu pemasarannya itu baru mulai di sekitar 2021-an. 2021. Ya. Nah, sebagai perusahaan saat ini kita memiliki produk di pasar uang,
baik itu konvensional maupun syariah. Di konvensional kita punya reksadana pasar uang Supergama. Di syariahnya kita punya reksadana Energia pasar uang Supernova. Terus di pendapatan tetap, Energia pendapatan tetap kita punya Energia pendapatan tetap Super Growth. Nah, satu lagi kita punya di pilihan untuk investasi saham di reksadana Energia Super Fund Equity Growth. Nah, kira-kira seperti itu. Itu banyak begitu, perbedaannya apa aja sih Pak? Perbedaan sebenarnya di jenis investasinya. Jenis investasinya. Jadi ada pasar uang, terus ada pendapatan tetap, dan ada saham. Jadi itu yang kita berikan coba tawarkan ke nasabah sebagai pilihan dari portofolio mereka nantinya. Nah Pak Bram, ini aku mau tanya nih, para bosku juga pasti penasaran. Kenapa sih harus memilih Energia Asset Management nih? Apa yang membedakan Energia dari aset manajemen yang lainnya? Iya. Secara keseluruhan sebenarnya aset manajemen itu sama. Betul. Mereka diregulasi dengan aturan yang ya semuanya pasti sama lah dari OJK. Tapi kelebihannya di Energia itu adalah kita fokus pada pelayanan nasabah. Jadi semua yang dilakukan di Energia itu berfokus pada bagaimana kita memberikan nilai lebih, nilai tambah untuk nasabah. Baik dari sisi mungkin keamanannya, dari sisi hasil kinerja investasinya, maupun dari sisi pilihan-pilihan yang mereka anggap nanti bisa memenuhi kebutuhan. Ini semangka segar yang dipetik langsung dari kebun. Artinya ketika orang menempatkan atau memilih pilihan investasi reksadana, mungkin bisa diselaraskan dengan tujuannya. Ketika misalnya dia masuk naruh di reksadana saham, mungkin kebutuhannya nanti untuk sedikit jangka panjang lah. Mungkin kebutuhan nanti anak yang mau kuliah nantinya gitu. Atau di pasar uang mungkin sekitar ya mungkin investasi mungkin 1-2 tahun untuk kebutuhan misalnya untuk liburan atau mungkin kebutuhan yang jangka pendek. Nah, berfokus pada kebutuhan nasabah itu yang dijadikan inti dari Energia itu sendiri. Gitu. Jadi di samping itu kita juga memberikan banyak nilai tambah lain seperti promo-promo ataupun cashback juga. Ini saya dengar-dengar tadi. Jadi kalau misalnya mau lihat, mungkin bisa dikunjungi di website Energia ataupun bisa kontak ke kontak personnya Energia. Ada sosial medianya juga ya pastinya Pak untuk apa promo-promo itu yang bisa bosku pantengin. Ya, kami ada di IG juga, ada di X juga bisa ditemukan ataupun lewat TikTok dan lain-lain. Oh, punya TikTok juga. Iya, Energia itu ada. Berarti kita bisa kolaborasi dong Pak. Kolaborasi. Nah, Pak Bram, tadi kan kalau disebutin untuk dukanya itu pasti ada saat-saat di mana market crash nih. Betul. Nah, kira-kira Pak Bram dan tim dari Energia gimana nih mengatasinya gitu kalau saat market ini lagi crash nih, Pak? Oke. Ya, market crash itu salah satu hal yang mungkin ya sedikit berulang di industri itu. Sebenarnya wajar gitu ya, Pak ya? Ya. Di ekonomi manapun itu ya seringkali terjadi juga. Nah, apa yang kita bisa lakukan itu ya kalau di MI di kami biasanya kita pertama itu mengevaluasi dulu portofolio yang ada. Jadi kita melihat kira-kira dari sisi portofolio kita apa saja yang mungkin terdampak dari hal itu. Betul. Nah, yang kedua kita melakukan revisi terhadap strategi kita. Tentunya agar menyesuaikan. Artinya mungkin ada beberapa strategi yang kita buat sebelumnya itu kurang bisa menahan apa yang akan terjadi akibat dari crash itu sendiri. Berikutnya yang bisa kita lakukan tentunya menjaga likuiditas. Betul. Artinya pada saat ya market crash ataupun terjadi sesuatu ya kebutuhan nasabah itu tentu nggak bisa dihindarkan juga. Betul. Artinya orang ketika dia butuh untuk redemption dan lain-lain ya kan nggak menunggu market akan balik dulu baru mereka akan lakukan itu. Betul sekali. Jadi tentunya kita akan tetap menjaga likuiditas. Di samping juga likuiditas ini kita perlukan juga untuk suatu saat kita ya mengantisipasi peluang barangkali ketika ada portofolio ataupun jenis aset yang harganya mungkin agak sedikit lebih turun dan segala macamnya ya kita bisa ambil dengan harga yang lebih baik. Betul. Nah, yang terakhir tentunya ketika hal seperti itu terjadi ya kita juga harus sering berkomunikasi dengan nasabah.
baik itu dalam bentuk pengumuman di website kita ataupun menghubungi langsung dan segala macam, tapi memberikan kenyamanan ke nasabah bahwa situasi mungkin sedang tidak baik-baik saja, tapi apa yang kita lakukan itu memastikan mereka untuk merasa aman dengan investasinya. Betul. Nah, itu yang kita lakukan. Mohon bersabar, ini ujian dari Allah, ini adalah perjuangan. Oh ya Pak Bram, Ya. akhir-akhir ini tuh di sosial media tuh lagi ramai menyebutkan katanya investasi reksadana saham itu high risk no return. Nah, ini kira-kira statement yang kayak gini nih gimana nih menurut pendapat Pak Bram nih? Iya, pertama kalau mau berinvestasi nggak ada return berarti bukan investasi dong. Betul. Iya. Terus yang kedua, saya pikir kalau investasi di reksadana no return, mungkin itu kurang tepat. Begini, setiap investasi itu tentunya disesuaikan dengan pertama dengan tujuannya, yang kedua tentunya dengan profil risiko masing-masing orang. Betul. Personalnya. Jadi kalau misalnya mau berinvestasi, contohnya di saham, ya tentunya juga harus siap dengan risikonya. Betul. Boleh kita lihat mungkin di trace ke belakang, dari mau diambil tahun berapapun ketika seseorang berinvestasi, itu mungkin ditarik secara jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun ke depan, itu akan tetap untung kok. Betul, betul. Gitu. Jadi tergantung view-nya. Ya kalau misalnya invest hari ini terus besoknya ditarik ketika marketnya juga lagi nggak bagus, ya pasti no return, atau iya. bahkan rugi lah gitu loh. Ininya. Rugi bahkan cut loss kalau di saham gitu ya. Iya. Rugi dong. Yang bener aja. Tapi kan investasi saham tuh cara pandangnya nggak begitu. Cara pandangnya adalah ini investasi jangka panjang. Nah, itu yang harus disesuaikan. Kadang orang melihat bahwa tipikal kita itu sering mengharapkan investasi dengan imbal hasil yang jauh lebih besar. Betul. Itulah kenapa kadang kita tuh suka terjebak mungkin pada Investasi bodong investasi gitu bodong ya. dan Karena segala macam. menjanjikan yang mantap banget gitu. Iya, betul, betul. Jambu janji-janjimu janji busuk. Ya, istilahnya nanam hari ini besok udah panen lah gitu loh kan. Bisa diharapin mungkin 20%, 25% dalam waktu mungkin seminggu Betul, atau betul. sebulan. Hal yang sebenarnya ya secara ini tuh nyaris nggak mungkin. Iya, secara Kalau logika. mau di pasar modal hal seperti itu nggak mungkin. Betul. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau investasi di saham ya secara jangka panjang itu pasti akan menguntungkan. Jangka pendek ya mungkin kita bisa lihat juga kondisinya gitu loh. Betul. Tapi itu tidak bisa membuat pernyataan bahwa investasi itu no return itu menjadi benar gitu loh. Betul. Karena ya itu tadi lihat bagaimana kita melakukannya saja. Betul. Ini statement yang keluar yang seperti ini tuh dari orang-orang yang mungkin pengennya instan banget nih Nah, Pak ya. itu, pengen Bahkan instan. Indomie aja masaknya 3 menit kan Pak ya. Tapi ini maunya untungnya secara instan Iya, gitu dalam iya, sekejap mata. iya. Nah, kira-kira kalau misalkan dari rekomendasi Pak Bram sendiri nih, berapa sih porsi yang tepat dalam alokasi dana investasi di reksadana? Oke. Untuk alokasi investasi itu sebenarnya dikembalikan lagi kepada profil keuangan dari masing-masing kita ya. Tapi sebelum kita sampai ke situ, sebenarnya kita harus nyiapin pertama itu ya dana darurat Dana dulu. darurat, betul. Nah, dana darurat ini minimal itu kan 6 kali dari penghasilan bulanan kita. Nah, itu yang harus disiapkan dulu. Nah, setelahnya baru kita mungkin beralih ke porsi investasinya. Nah, dari pengalaman sih mungkin dari sisi portofolionya bisa sekitar 15%, 20% lah itu bisa dialokasikan ke investasi. Tapi kembali lagi pada kebutuhan ataupun cara berinvestasinya. Betul. Ada orang yang misalnya cara berinvestasinya itu 1 kali langsung gede. Atau ada yang misalnya dia secara reguler bulanan menyisihkan iya. gitu, sekian persen dari gaji dan Betul. segala macam. Bang Minggung yuk kita nabung. Itu kembali lagi pada tipikal investasi yang mereka lakukan. Tapi secara keseluruhan ya mungkin dari sisi portofolio
ya taruhlah aset kita pribadi, ya mungkin nantinya kita minimal itu mungkin sekitar 30% itu udah berubah dalam aset investasi. Aset investasi ini ya terutama contohnya kayak kita di pasar modal ataupun di pasar uang itu kan lebih liquid dan lebih menghasilkan. Betul. Pertanyaan terakhir nih Pak, buat para bosku kalau mau investasi ke aset manajemen, kira-kira apa aja sih kriteria yang harus diperhatikan nih? Ada tips dan trik nggak nih dari Pak Bram nih? Ya, oke. Ya kalau kita berinvestasi di reksadana, terutama yang pertama kali dilihat ya tentu dari sisi keamanannya. Betul. Jadi istilahnya lembaganya. Dalam hal ini MI. Nah MI ini pertama harus dipastikan dulu apakah terdaftar di OJK atau tidak, atau lembaganya itu sudah berdiri secara aturan apa sudah memenuhi apa belum legalitasnya itu harusnya. Yang keduanya adalah tentunya pilihan-pilihan investasi yang ada tersedia di MI tersebut. Misalnya ketika kita butuhnya untuk saham jenis tertentu ataupun dengan tipikal reksadana yang punya spesifikasi tertentu, ya itu kita harus melihat itu juga. Nah, yang ketiga, kita bisa melihat pada hasil investasinya. Apakah hasil investasinya itu mungkin kinerjanya 1-2 tahun ke belakang atau bahkan mungkin 5 tahun, apakah itu secara stabil itu memberikan hasil investasi yang cukup menjanjikan atau mungkin sesuai harapan lah. Sesuai harapan. Karena masing-masing kita mungkin pasti beda-beda ya ininya, ekspektasinya. Nah, itu yang dilihat. Nah, yang terakhir tentunya kemudahan ataupun layanan yang diberikan oleh MI. Artinya kemudahan kita gampang untuk mengakses informasinya juga dengan cepat bisa didapatkan, ataupun ketika kita ingin melakukan sesuatu redemption dan mungkin switching dan lain-lain itu lebih mudah. Dan MI-nya tentunya punya fokus juga kepada nasabah, artinya nasabah adalah prioritas utama dari mereka. Nah kalau itu dilakukan ya tentunya ketika nasabah dengan baik dengan cara apapun datang kepada MI-nya tentu akan dilayani dengan baik. Ya kira-kira seperti itu. Nah tadi udah pertanyaan terakhir, tapi ini ada yang kelupaan nih Pak. Ya. Kalau misalkan di saham, di Pilar Mas ini kan bisa mulai dari 100.000 nih berinvestasi. Kalau di Anargia bisa mulai dari berapa nih Pak? Iya, kalau di Anargia kita bisa lebih murah lagi. Yang bener. Jadi minimal investasi di reksadana kita itu Rp20.000. Wah, itu bisa 20.000 dilakukan di reksadana pendapatan tetap Super Growth. Wah, mantap sekali. Jadi, mulai dari 20.000 nih. Ya, kurang lebih 50% dari kopi-kopi yang kekinian gitulah. Benar, kalau kita kumpulin ya kopi 20.000 per hari, mending ke reksadana Anargia. Betul ya Pak? Cakep. Oke nih Pak Bram, gak sangka kita udah di penghujung acara. Aku terima kasih banyak untuk Pak Bram hari ini sudah menjelaskan berbagai macam soal reksadana, dan ternyata Anargia Asset Management nih salah satu manajer investasi yang harus dilirik gitu ya Pak ya, pastinya ya. Dan terima kasih juga para bosku sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!